Halo Sobat GP, kembali lagi ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami agar terus berkembang. Dengan like, komen, dan subscribe. Enea Bastianini menjadi pemenang perdana seri kejuaraan MotoGP 2022. Rider Gresini Racing itu menjadi yang tercepat di MotoGP Qatar. Dalam balapan di sirkuit Losail, Doha, Qatar, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022, Race berjalan ketat sejak awal. Jorge Martin, yang menjadi pole sitter, malah tercecer dan tersalip duo Honda, Marc Marquez dan Pol Espargaro. Espargaro memimpin setidaknya hampir sepanjang Race. Sampai akhirnya, 5 lap jelang finish, rider Repsol Honda itu sedikit melebar. Situasi itu bisa dimanfaatkan Bastianini menyalip Espargaro. Rider asal Italia itu akhirnya bisa finish pertama sampai garis finish. Di posisi kedua ada Brad Binder dari Red Bull KTM. Sementara Espargaro harus puas finish ketiga. Alex Espargaro mengunci peringkat 4, dan Marc Marquez finish kelima. Sementara di posisi 6 hingga 8 ada Joan Mir, Alex Rins, dan Johan Zarco. Juara bertahan MotoGP, Fabio Quartararo, cuma finish ke-9, dan Takaki Nakagami finish di urutan 10. Beberapa rider juga terjatuh dalam Race perdana ini. Alex Marquez, runner-up musim lalu, Francisco Bagnaia, dan pole sitter Jorge Martin gagal finish di MotoGP Qatar 2022. Halo Sobat GP, kembali lagi ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami agar terus berkembang. Dengan like, komen, dan subscribe. Tim Ducati Lenovo, pabrikannya Ducati, mendapati hasil buruk di MotoGP Qatar 2022. Francisco Bagnaia crash, Jack Miller pun menyudahi balapan dini karena masalah teknis. Rider Gresini Racing, Enea Bastianini, jadi juara di MotoGP Qatar 2022 yang digelar pada Minggu 6/3 malam WIB di sirkuit Losail. Bastianini, yang juga menunggangi motor Ducati, diikuti oleh Brad Binder di tempat kedua dan Pol Espargaro di tempat ketiga. Yang apes, saat Bastianini si rider tim satelit Ducati memacu motor untuk memenangi Race di Losail, tim pabrikan Ducati malah dapat hasil buruk di MotoGP Qatar 2022. Dua pebalapnya, Francisco Bagnaia dan Jack Miller, menuai hasil jauh dari maksimal. Francisco Bagnaia mengalami crash di lap ke-12. Itu bermula ketika dirinya yang ada di sisi dalam lintasan malah menabrak Jorge Martin saat berusaha menyalip. Keduanya terseret ke gravel dan tak bisa melanjutkan lomba. Tidak butuh waktu lama, ketika saya menyadari ada masalah besar. Elektronik rusak dan motor tidak bisa dikendalikan di lintasan, ujarnya seperti dilansir dari Crash. Alhasil, dua pebalap Ducati Lenovo tim itu terbenam di klasemen MotoGP sementara. Jack Miller ada di peringkat 24 dan Francisco Bagnaia di peringkat 20 dengan masing-masing 0 poin. Halo Sobat GP, kembali lagi ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami agar terus berkembang. Dengan like, komen, dan subscribe. Fabio Quartararo cuma finish di peringkat ke-9 pada MotoGP Qatar 2022 di sirkuit Losail. Quartararo frustrasi, sampai bingung sendiri. MotoGP Qatar 2022 digelar pada Minggu 6/3 malam WIB. Seri pertama MotoGP 2022 yang digelar di sirkuit Losail itu jadi panggungnya rider Gresini Racing, Enea Bastianini.
Enea Bastianini cukup konsisten sejak awal balapan dan terus berada di posisi terdepan MotoGP Qatar 2022. Momentum pentingnya ketika 5 lap jelang finish, Pol Espargaro melebar dan bak membuka jalan buat Bastianini. Berturut-turut di posisi kedua sampai kelima ditempati oleh Brad Binder, Pol Espargaro, Alex Espargaro, dan Marc Marquez. Juara bertahan MotoGP, Fabio Quartararo melorot. Quartararo harus puas di peringkat ke-9, yang mana disalip Johan Zarco di detik-detik jelang garis finish. Dilansir dari Fox Sports, Fabio Quartararo mengungkapkan dirinya begitu frustrasi. Padahal menurutnya, segalanya sudah berjalan sesuai rencana. Yang membuat frustrasi adalah saya benar-benar telah memberikan segalanya, ujarnya. Saya di sini tentu untuk mendapat hasil bagus dan akhirnya malah finish di urutan ke-9 di tempat yang saya menangi tahun lalu, keluh pria asal Prancis itu. Dirinya dan tim Monster Energy Yamaha akan kembali bangkit di balapan selanjutnya. Seri kedua MotoGP 2022 nanti akan berlangsung di sirkuit Mandalika pada 18 sampai 20 Maret mendatang. Hasil ini menyakitkan, tapi kami harus tetap kuat. Kami akan mencari solusi dan akan lebih baik lagi nanti, tutupnya.